Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Gimana, udah siap belajar? Oke, sekarang materinya adalah bagaimana cara pengurangan desimal dengan desimal, koma dengan koma. Caranya sangat gampang sekali, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja, gimana caranya pengurangan desimal? Simak baik-baik video ini, let's go. Oke, desimal, pengurangan desimal. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dalam sebuah angka. Semisal ini 4539. Semisal ini ya. Nah, 4539. Nah, kedudukannya 9-nya ini sebagai satuan, ya kan? 3 ini sebagai puluhan, 5 sebagai ratusan, dan 4 sebagai ribuan. Kalian pasti sudah pernah diajarkan mengenai hal ini, ya kan? Di kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3, kelas 4. Nah, sekarang hubungannya apa dengan desimal? Hubungannya seperti ini. Nah, kalau desimal itu kan ada koma-komanya, ya kan? Semisal 9,3. 9,3 ini itu satuannya adalah angka yang di sebelah kiri koma. Itu adalah satuan. Kalau yang di sebelah kanan koma itu 1/10. Tapi kalau di samping kiri koma itu namanya satuan. Kalau semisal 43,8 misal, maka yang satuan itu 3 satuan, dan 4 ini sebagai kedudukannya sebagai puluhan. Tapi kalau 543,8 misal, 5-nya sebagai ratusan, 4-nya sebagai puluhan, 3-nya sebagai satuan, dan 0,88 ini sebagai 1/10 namanya. Semisal lagi ini 9.543,8. Nah, satuan, puluhan, ratusan, ini ribuan. Nah, tapi semisal kalau ini puluhan, ini kan 1/10 ya kan? Ini 1/10, ini yang di samping koma, di sebelah kanan koma, sana berarti ya dari kamu. Ini adalah 1/10, maka kalau ini ditambahi semisal 9. 9-nya ini menjadi 1/100. Ini 1/10, 1/100, kemudian ini ditambahi misal 6 misal, berarti ini 1/1000. Ya, 1/1000. Nah, nanti penjumlahan ataupun pengurangan desimal nanti ini sangat berhubungan sekali. Saya hapus. Nah, dalam pengurangan ataupun penjumlahan desimal, yang harus kalian perhatikan adalah komanya. Semisal contohnya seperti ini. 1,3 dikurangi 0,2 sama dengan. Nah, kalau soal seperti ini kan kita harus menggunakan, kalau yang lebih mudahnya menggunakan bersusun pendek, ya kan? Nah, hal yang harus kalian perhatikan dalam bersusun pendek adalah komanya harus sejajar, maksudnya atas dan bawah harus sama. Berarti ini contoh bersusun pendeknya di bawah sini ya. 1,3 dikurangi 0,2. Nah, komanya ini adalah sejajar. Nanti yang lainnya juga mengikuti. Nah, yang satuan ini satuan juga harus dengan satuan. Paham?
dikurangi 3 dikurangi 2, 1, komanya turun, 1 dikurangi 0, ya 0. Berarti isinya 1,1. Nah, gampang kan? Mudah banget. Contoh lagi, semisal. Contoh lagi 23,5 dikurangi 7,6 semisal. Nah, ini cara menguranginya kita harus menggunakan bersusun pendek. Hal yang harus kalian perhatikan adalah komanya dan satuan. Kalau ini kan satuan, ya atau satuannya kan 7. Kalau 23,5 satuannya adalah 3. Harus atas dan bawah. Harus sejajar atas dan bawah. Berarti 23,5 dikurangi, ini koma, 7,6. Nah, ini 1/10 juga harus sama, 1/10. Yang di samping kiri koma, ini satuan, 3 satuan, 7 satuan harus atas dan bawah. Paham? Nah, sekarang kita kurangi. 5 dikurangi 6 tidak bisa. 5 dikurangi 6 tidak bisa. Maka harus pinjam yang sampingnya. Kalau tidak bisa dikurangi, pinjam 1 saja. Berarti 3-nya dicoret, ganti 2. Satunya ditaruh di sebelahnya 5 ini. Berarti jadinya 15. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Tulis 9. Komanya turun. Komanya turun ini. Kemudian ini kan masih 2. 2 dikurangi 7 kan sudah tidak bisa juga. Pinjam yang sampingnya sebelah kiri lagi. Ini 2-nya dipinjam 1. 2 dikurangi 1 masih 1. Taruh atasnya sini. Nah, terus yang satunya taruh di samping 2. Karena 3-nya sudah digunakan ya. Dikurangi 1. Taruh sampingnya 2. Nah, jadi 12. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. 5. Sekarang ini tadi kan masih 1. 1 dikurangi, tidak ada yang dikurangi, ini kosong. Berarti satunya langsung turun. Berarti 15,9. Gampang banget. Contoh lagi ya. Contoh lagi semisal ini 900, misal ini 986,38 dikurangi 76,5 semisal sama dengan, nah setelah ini kita bersusun pendek. Kalau bersusun pendek, komanya harus sejajar atas dan bawah. Ini kita tulis ya di sini ya. 986,38 dikurangi 76, komanya ditulis di bawah aja. Nah, terus satuannya dengan satuan, 6 dengan ini satuannya dengan satuan, 7 puluhan. Ya toh, ini 8 juga puluhan, harus atas bawah. 6 ini 7,5, 5-nya 1/10. Nah, harus seperti ini. Ini komanya sejajar. Kemudian satuan dengan satuan ini dengan satuan yang atas. Kemudian 7 ini puluhan dengan puluhan. Jangan kebalik, puluhan di ratusan. Taruh di sini, misalnya yang 9-nya ini kan ratusan. Nggak boleh. Harus yang satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kita kurangi langsung. 8 kurangi 0, ini 0, 8 turun langsung ya. Kemudian 3 dikurangi 5 kan tidak bisa 3-nya. Pinjam yang sampingnya. Pinjam 1 saja. Dicoret 6-nya. 6 dikurangi 1 masih 5. Masih 5.
Satunya taruh di sampingnya 3 berarti jadinya 13. 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Nah, terus yang komanya ini turun. Turun dia. Turun aja. Terus 5 dikurangi 6 enggak bisa. 5 kurangi 6 enggak bisa. Pinjam yang sampingnya lagi. Berarti ini 8 dikurangi 1 masih 7. Taruh atasnya 7. Terus yang satunya taruh di sampingnya ini 15 jadinya. 15 kurangi 6 sama dengan 9. Nah, terus ini masih 7 kan tadi? 7 dikurangi 7, 0. 9, nggak ada yang dikurangi. Turun saja, anjlok langsung. Nah, jadinya isinya adalah 909,88. Nah, caranya sangat gampang sekali. Nah, sekarang contoh lagi seperti ini. Semisal 9 dikurangi 0,3498. Wah, ini di samping kanan koma ada banyak angka. Padahal ini nggak ada komanya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang sekali. 9, setiap bilangan tadi sudah saya jelaskan. Setiap bilangan itu di samping kanan sebenarnya ada koma nolnya. Di semua bilangan. Berarti ini 9. Koma nolnya diperlihatkan. Koma 0 ini ditulis dulu ya. 9 0 dikurangi 3498. 3498. Wah, kalau seperti ini nolnya juga ditulis 0 0 0 0. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kemudian 0 dikurangi 8 tidak bisa. Terus pinjam sampingnya, aduh, kok masih 0 lagi? Pinjam sampingnya lagi lu, masih 0. Pinjam sampingnya lu 0. Sampingnya pinjam 1. Oh, ini 9 masih bisa dikurangi 1. Berarti 9 masih 8 ya kan, dikurangi 1. Nah, terus tadi yang pinjam kan nolnya ini. Nolnya banyak, tapi harus urut dari sini. Nolnya pinjam 1 gini, 0. Nah, 9. Nah, 10 kan. 10 ini tadi ini mau dipinjam lagi sama yang sampingnya karena butuh. Berarti ini dipinjam 1, ini masih 9. Pinjam 1 diletakkan sini 10. Pinjam sebelahnya lagi kan tadi butuh 9, masih 9 pinjam 1. Ini diletakkan 1 di sebelahnya sini. Jadi 10 dipinjam sini lagi. Jadi 9, ini 10. Udah ini 10, nggak di sampingnya nggak ada 0 lagi, berarti nggak dipinjam 1, berarti ini 10 ya. Kemudian, nah kalau ini berarti dikurangkan, berarti 10 sudah bisa dikurangkan dengan 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 9 dikurangi 9, 0. 9 kurangi 4, kok gini? 5. 9 dikurangi 3, 6. Nah, komanya ini turun aja. Gampang. Kemudian 8 kan masih 8 tadi ya. 8 kurangi 0, 8. Gampang banget. Oke, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana pengurangan desimal. Jangan lupa setelah menonton video ini, kalian harus banyak-banyak berlatih mengenai soal pengurangan desimal. Kalian bisa cari di internet atau di buku paket kalian mengenai pengurangan desimal. Kalau kalian tidak paham, kalian bisa tanya pada yang lebih paham. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang guru.